Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Sabila Reopani Tambusai. Dosen pembimbing saya Dr. Asnawi SPD MPD. Saya dari jurusan Ilmu Hukum dari kelas H. Oke, langsung saja ke pembahasan ringkasan yang saya sudah buat dalam bentuk PPT. Membahas mengenai ejaan yang pernah ada di Indonesia, bagaimana sejarah singkatan ejaan di Indonesia, bagaimana cara pemakaian huruf pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sejarah singkat ejaan di Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkan ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi dari 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintahan berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia 1 menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Suwandi. 3. Ejaan Pembaharuan 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. 4. Ejaan Molindo 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia. Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi rencana peresepsian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1962. Yang kelima, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK 1967 sampai 1972. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Malindo yang gagal diresmikan pada saat itu. 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD 1972 sampai 2015. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015. Pada masa Menteri Mas Huri Saleh, ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada 1987 dan 2009. 7.
Ejaan Bahasa Indonesia atau 2015 hingga sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan ada dua pengertian. Yang pertama, ejaan yang disempurnakan adalah ejaan yang dihasilkan dari penyempurnaan atas ejaan-ejaan sebelumnya. Adapun pengertian lain dari ejaan yaitu menggambarkan bunyi bahasa atau kata, kalimat dan sebagai berikut. Dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Ejaan ialah keseluruhan sistem dan peraturan penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman. Ejaan memiliki 3 aspek, yaitu aspek pertama morfologi, yang kedua aspek fonologi, yang ketiga aspek sintaksi. Macam-macam ejaan. Yang pertama, ejaan fonetis, ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa fonem dengan lambang atau huruf. Yang kedua, ejaan fonemis, ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf. Ejaan yang pernah ada dan berlaku di Indonesia ada 4. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Yang ketiga, ejaan Malindo. Yang keempat, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan Van Ophuijsen. Sejarah ejaan Bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Yang pertama, huruf atau U ditulis OE. Yang kedua, koma hamzah atau K ditulis dengan tanda petik pada akhir kata, misalnya bapak, ta. Yang ketiga, jika pada suatu kata berakhir dengan huruf A mendapatkan akhiran I, maka di atas akhiran itu diberi tanda trema atau petik 2. Yang keempat, huruf C penghafalannya karena diberi tanda petik di atasnya. Yang kelima, kata ulang diberi angka 2, misalnya janda-janda. Yang keenam, kata majemuk dirangkai ditulis dengan cara, ada 3 cara. Yang pertama, dirangkai menjadi 1, misalnya hulu balang apabila. Yang kedua, dengan menggunakan tanda penghubung, misalnya dalam kurung rumah sakit. Yang ketiga, dipisahkan, misalnya dalam kurung anak negeri. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik dimuat dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi nomor 267 BHG A tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi. Sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khas ejaan Republik atau Suwandi. Yang pertama, huruf OE dalam ejaan Van Ophuijsen berubah menjadi U. Tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan.
koma, ain, dan koma hamzah dihilangkan. Koma hamzah ditulis dengan atau dalam kurung ka, misalnya kata menjadi kata. Huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda khusus, misalnya ejaan seekor. Ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan Putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan. Yang kedua, EYD mengatur pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf ada 6 macam. Yang pertama huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf iftong, huruf gabungan huruf konsonan, huruf kapital. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan Bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut contohnya. Huruf kapital A, B, C, D, E, dan seterusnya. Huruf non kapital A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nama A, B, C, D. Pengucapan A, B, C, D, E. Huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Vokal A, I, U, E, O. Posisi awal api, itu, ulang, enak, oleh. Posisi tengah padi, simpan, bumi, pendek, kota. Posisi akhir lusa, murni, ibu, sore, radio. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dan bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf konsonan dalam tabel huruf konsonan B, C, D. Posisi awal bahasa, cakep, cakap 2. Posisi tangan, sebut, kaca, ada. Posisi akhir, adab, abad. Keterangannya, huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Huruf iftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, E, dan Oi. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan H, Eng, Nya, dan Syah masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf konsonan dalam tabel K, Nga, Nya, Sya. Posisi awal khusus, ngarai, nyata, syarat.
Posisi tengah, akhir, tengah, banyak, musyawarah. Posisi akhir, tarhi, senang, arashi. Huruf kapital A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya dia membaca buku? B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah. Catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan, mujair. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, baru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Siti Fatimah binti Salim. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata dan nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Islam, Al-Quran. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Dr. Muhammad Hatta. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta jabatan dan kepangkatan dipakai sebagai sapaan, misalnya selamat datang, yang mulia, silahkan duduk, Prof. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, misalnya Laksamana Muda Udara Hussein, Sastra Negara, Gubernur Papua Barat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia, suku Dani. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur untuk ulang sempurna dalam negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, misalnya Republik Indonesia. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka, misalnya saya sudah membaca buku Salah Asuhan Keterangan Abdul Musais. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat, misalnya huruf terakhir kata abad adalah D. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya nama ilmiah buah manggis adalah Garnikia mangostama. Catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik atau bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah
yang dikutip secara langsung. Dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya kata et. Dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Sekian hasil dari ringkasan saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.